Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan syarat supaya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syarat yang mesti dipenuhi supaya doa tersebut dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat tersebut adalah makanan, minuman dan pakaian mestilah dari barang yang halal, bukan barang yang haram. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Waqal ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, thayyib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali perkara yang thayyib atau baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang yang beriman apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada para rasul." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, "Wahai para rasul," yang maksudnya wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik dan beramallah dengan amal soleh. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada orang-orang yang beriman, yang maksudnya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berikan kepada kamu. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang seseorang yang telah melakukan perjalanan panjang, rambutnya tidak teratur dan tertutup dengan debu. Dia mengangkat kedua-dua tangannya ke langit sambil mengucapkan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sedangkan manakala makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang haram, dan pakaiannya adalah barang haram, dan diberi makan dengan makanan haram, lalu bagaimana doanya akan dijabah atau diterima
karena perkara-perkara haram tersebut. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dalam hadis ini, yaitu perkara pertama, innallaha thayyibun, bermakna Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala kekurangan dan cacat atau aib. Allah Subhanahu wa taala mengambil sifat dengan segala kesempurnaan. La yaqbalu illa thayyiban, bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dan seumpamanya dari seluruh amalan termasuk berdoa, kecuali amalan yang baik atau amalan soleh yang bersih dan suci dari segala kecacatan berdasarkan syariat Islam dan tujuan yang rosak dalam niat. Al-Baidai mengatakan at-thayyibu adalah lawan al-khabith. Apabila Allah Subhanahu wa taala diberi sifat dengan at-thayyib, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat kekurangan dan disucikan dari perkara-perkara yang merusak dan kecacatan. Apabila seorang hamba Allah diberi sifat at-thayyib, maka yang dimaksud adalah hamba tersebut terbebas dari akhlak yang buruk atau hina, amalan-amalan yang keji, dan dia dihiasi dengan akhlak mulia dan amalan yang baik atau amalan yang soleh. Apabila harta benda diberi sifat dengan at-thayyib, maka yang dimaksud adalah keadaan harta benda tersebut adalah halal dan dari sebaik-baik harta benda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan tersebut baik dan suci dari perkara-perkara yang merusak seperti riya, ingin dilihat orang, ujub, bangga, sum'ah, ingin didengar, dan tidak dari harta benda yang haram. Seluruh amal perbuatan, perkataan, dan etikat terbagi kepada dua bagian, yaitu yang thayyib baik dan khabith buruk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat kelima, surat Al-Maidah ayat 100, yaitu qul la yastawil khabith wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama perkara yang buruk dengan perkara yang baik, walaupun banyaknya perkara yang buruk itu membuat kamu terpesona atau kagum atau menarik hatimu. Allah Subhanahu wa taala telah membagi perkataan itu kepada yang thayyib dan yang khabith, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat 24 dan 26, yaitu daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah wujudusat min fawqil ardi malaha min qarar. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan satu perbandingan, yaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya atau akarnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dan bandingan kalimat yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ke-35 surat Fatir ayat 10, yaitu ilahi yas'adu kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Maksudnya, kepada Allah Subhanahu wa taala naiknya segala perkataan yang baik, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang diterima. Allah Subhanahu wa taala telah memberi sifat kepada orang yang beriman dan bertakwa dengan thayyib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ke-16 An-Nahl ayat 32, yaitu alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Maksudnya, orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka baik atau bersih suci dari kufur, syirik, dan maksiat. Seperti demikian Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang malaikat mencabut aurah mereka dan mereka dalam keadaan thayyib, baik dan bersih suci dalam kehidupan dan kematian mereka. Orang beriman seluruh jiwa dan raganya lah thayyib, baik dan bersih suci, kalbunya, lisannya, jasadnya dengan iman yang ada dalam kalbunya,
lisannya penuh dengan zikrullah, seluruh anggota badan yang beramal soleh sebagai buah atau hasil dari iman. Termasuk perkara yang sangat besar bagi seorang mukmin untuk menghasilkan amal yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanannya yang halal dan thayyib, tidak haram. Dengan makan yang halal dan thayyib, maka bersih dan sucilah jiwa dan raganya, begitu pula amalannya. Perkara kedua yang akan dijelaskan dalam hadis adalah, dalam hadis ini ada isyarat bahwa amalan seorang muslim dan mukmin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memakan makanan yang halal. Dan sesungguhnya memakan makanan haram akan merusakkan amalan seseorang dan menghalang amalan tersebut diterima Allah. Setelah Rasulullah SAW menetapkan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sungguhnya Allah adalah thayyib dan tidak menerima kecuali perkara yang thayyib, Rasulullah SAW kemudian bersabda, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang para Rasulullah SAW telah diperintahkan dengannya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Maksudnya, wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang thayyib, apa-apa yang halal, apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah, dan beramallah dengan amal soleh. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu lakukan. Ayat ini menyeru kepada seluruh Rasulullah SAW, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW, untuk memakan dari apa-apa yang thayyib. Thayyib adalah apa-apa yang baik, yang halal dan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebut firman Allah dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang thayyib yang telah kami, Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kamu sekalian. Perkara yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa sesungguhnya para rasul dan umat mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang halal, yang tidak haram, dan untuk beramal soleh. Dan kalau ada makanan yang dimakan adalah halal, maka amal soleh yang dilakukan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaliknya, apabila ada makanan yang dimakan adalah tidak halal atau haram, lalu bagaimana amal yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan doa yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan dikabulkan kalau disertai dengan perkara yang haram. Perkara ini adalah sebagai satu contoh bahwa tidak diterima amalan seseorang yang senantiasa diberi makan dengan makanan yang haram. Perkara ketiga yang akan dijelaskan dalam hadis, Rasulullah kemudian menyebutkan thumma dzakara rajula yutilus safar asy'atha aghbaro yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Maksudnya, kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang seseorang yang telah melakukan perjalanan yang panjang, rambutnya tidak teratur dan tertutup dengan debu. Dia mengangkat kedua-dua tangannya ke langit berdoa sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, tetapi makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang haram, dan pakaiannya adalah barang haram, dan diberi makan dengan makanan haram sejak kecil. Lalu bagaimana doanya akan diijabah atau diterima karena perkara-perkara haram tersebut? Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa sesungguhnya berdoa dengan lafaz ya Rabbi atau ya Rabbana memberi kesan untuk dikabulkan doa. Perkara ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ketiga Ali Imran ayat 191 sampai 195. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang ulul albab.
Sesungguhnya mereka mengatakan Rabbana sebanyak 5 kali, dan pada akhirnya Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa atau permohonan mereka. Ayat-ayat tersebut adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini Rabbana yang pertama. Rabbana yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana yang ketiga, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana yang keempat, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana yang kelima, Rabbana wa atina ma'watana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum. Kemudian Allah mengijabahkan bagi mereka doa mereka. Dalam hadis yang telah disebutkan tadi, laki-laki yang disebutkan dalam hadis sedang berdoa, akan tetapi makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, dan diberi makan sejak kecil dari barang haram. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan karena dia senantiasa bercampur dengan barang dan perkara haram. Makanan yang haram bermakna makanan tersebut zatnya adalah haram atau cara memperolehnya adalah haram. Begitu pula minuman dan pakaian, barangnya adalah haram dan cara mendapatkannya dengan jalan haram. Oleh karena itu sudah semestinya seorang ayah, seorang kepala keluarga memberi makan dan pakaian, memberi makan, minuman dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya dengan barang yang halal, dengan cara yang halal. Sama ada barangnya halal atau cara mendapatkan barang tersebut dengan cara halal. Karena barang dan cara mendapatkannya yang halal atau barang dan cara mendapatkannya yang haram akan memberi kesan atau dampak kepada amal ibadah seseorang, termasuk dikabulkannya doa. Apatah lagi kalau seorang anak sudah sejak masa kanak-kanak bercampur terus-menerus dengan barang dan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan diberi pula dengan makanan haram sehari-hari sampai dia besar dewasa. Bagaimana dia akan beramal soleh dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah thayyib, tidak menerima kecuali dari yang baik atau thayyib. Oleh karena itu Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasul untuk senantiasa dan mesti memakan makanan yang halal dan thayyib, sebagaimana telah difirmankan dalam hadis yang tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal baik yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Tuan puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah dalam kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.